Halo siswa-siswi kelas 11 IPS semuanya. Minggu ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Minggu ini kita akan memasuki minggu review. Miss Uli akan memberikan video review untuk membantu kalian mempersiapkan PAT. Yang pertama adalah pengertian integrasi. Integrasi adalah sebuah proses bersatunya unsur-unsur yang berbeda secara menyeluruh atau pembauran terhadap hal-hal yang berbeda di masyarakat. Integrasi bisa juga disebut sebagai proses penyatuan dua belah pihak. Kita lanjut. Soal yang kedua yaitu tahapan integrasi. Tahapan integrasi ada 4. Yang pertama akomodasi, kerjasama, koordinasi, asimilasi, dan akulturasi. Lebih lengkapnya kalian bisa membaca buku teks kalian halaman 168. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk integrasi. Bentuk integrasi itu ada 2, yaitu integrasi tinggi dan integrasi rendah. Integrasi tinggi yaitu kelompok yang anggota-anggotanya lebih kompak dan solider, sehingga memperhatikan perasaan satu sama lain. Yang kedua, integrasi rendah yaitu sebaliknya, yaitu kelompok-kelompok tidak saling kompak dan cenderung individualistis. Keempat yaitu faktor pendorong integrasi. Menurut Durkheim, konsensus atau kesepakatan tentang seperangkat nilai dan struktur sosial merupakan kekuatan untuk mengintegrasikan atau mengukuhkan masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mendorong integrasi yaitu yang utama adalah konsensus, yaitu adanya kesepakatan dalam masyarakat tersebut. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kecepatan integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Homogenitas suatu kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah akan mempermudah terjadinya integrasi sosial. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Semakin besar kelompok masyarakat, maka integrasi sosial sulit tercapai. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin masyarakat sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, maka integrasi sulit tercapai. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif, maka integrasi semakin mudah dicapai. Berikutnya yaitu pengertian disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial adalah suatu keadaan ketika tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Artinya ada dalam satu sistem bagian-bagiannya yang tidak saling mendukung satu sama lain. Berikutnya adalah ketimpangan akibat pembangunan. Ada 4 ketimpangan yang terjadi akibat pembangunan. Yang pertama, adanya ketimpangan di sektor regional. Yang kedua, adanya ketimpangan dalam sektoral. Yang ketiga, antar ras. Lalu yang keempat, ketimpangan antar lapisan, yaitu antara golongan kaya dan golongan miskin. Berikutnya yaitu dalam melaksanakan prinsip demokrasi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, prinsip demokrasi partisipatif. Dalam sistem demokrasi partisipatif, hukum adalah supremasi tertinggi, ditegakkan dengan tidak memihak pada kelompok manapun. Yang kedua, adanya distribusi pendapatan dan sarana ekonomi yang relatif merata. Tidak terjadi ketimpangan sosial ekonomi antar lapisan dalam masyarakat. Berikutnya yaitu upaya pemerintah dalam menciptakan perdamaian. Yang pertama, melakukan perpindahan penduduk secara terprogram melalui program transmigrasi. Yang kedua, membuka daerah-daerah yang terisolir. Ketiga, menerapkan otonomi daerah. Keempat, pemerataan pendidikan. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Lalu yang keenam, mendirikan sarana masyarakat sampai pada pelosok-pelosok pedesaan. Soal yang ke-10 yaitu pelaksanaan rehabilitasi pasca konflik bisa dilakukan dengan cara pertama, pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok kecil.
Kedua, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, perbaikan dan pengembangan lingkungan daerah perdamaian. Keempat, penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat. Berikutnya adalah pengertian reorganisasi dan atau reintegrasi. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reorganisasi dilakukan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga dalam diri warga. Soal berikutnya yaitu beberapa cara dalam melakukan integrasi. Yang pertama, mengupayakan penyelesaian konflik, misalnya dengan mediasi dan arbitrasi. Kedua, meningkatkan toleransi dan rasa saling percaya. Ketiga, penguatan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Keempat, menjaga kelanggengan situasi damai. Soal yang terakhir yaitu pengertian cultural lag. Cultural lag yaitu di mana adanya suatu ketertinggalan terjadi apabila laju perubahan dari dua unsur masyarakat atau kebudayaan yang mempunyai korelasi tidak sebanding dengan unsur yang satu tertinggal dengan unsur yang lainnya. Demikian soal-soal review yang bisa kalian pelajari ulang di rumah untuk mempersiapkan PAT. Kalian juga bisa nonton kembali video pembelajaran yang ada after mid 2. Lalu kalian juga bisa mempelajari uji kompetensi yang ada di buku teks dari bab 5. Selamat belajar ya anak-anak, persiapkan dengan baik, jawab soal esai dengan baik dan tulisan yang mudah dibaca. Demikianlah video review untuk hari ini. Semoga apa yang sudah Miss Uli sampaikan bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal latihan PAT minggu depan. Terima kasih, sampai bertemu di Sosiologi kelas 12.